Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan membahas apa yang tadi disebutkan, yaitu menangkal paham radikalisme ekstrim, ya, untuk menjaga akidah kita dan keutuhan NKRI. Ya, kata radikal sebetulnya di dalam pembahasan itu keumumannya ya bisa positif bisa negatif. Ya, radikal artinya mengakar, dan kita nggak akan panjang lebar masalah itu. Namun ketika sudah diartikan menjadi radikalisme, kelompok yang ingin mengadakan perubahan dengan cepat dengan menempuh segala cara, terutama doktrin dan kekerasan, ini yang jadi masalah. Ya, di dalam bahasa sejarah ataupun yang dikenal dalam Islam yaitu ghulu, berlebih-lebihan. Ya, dan ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW dan juga diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa firman-Nya dalam surat An-Nisa 171 dan surat Al-Maidah 77. Mana Allah berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Al-ayah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghayra al-haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumi qad dhallu min qabl wa dhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Dua ayat ini cukup di mana Allah melarang bersikap berlebih-lebihan, ekstrim, radikal. Dan yang dimaksud radikal di sini ada radikalisme yang sifatnya negatif. Adapun radikal dalam arti kata mengakar itu positif saja. Seorang muslim, seorang mahasiswa, seorang pegawai harus radikal, yaitu apa? Mengerjakan apa tugas-tugasnya. Seorang muslim sholat 5 waktu dan seterusnya. Seorang mahasiswa ya harus belajar dengan sungguh-sungguh secara mengakar. Ya, itu kita tidak akan bahas. Namun hulu di sini yang dilarang adalah berlebih-lebihan yang sifatnya ekstrim dan bertentangan dengan din itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala melarang atau mengharamkan kepada ahli kitab, dan sebagaimana kaidah bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sesuatu itu dilihat dari umumnya, keumumannya, bukan dari sebabnya. Memang ayat ini kepada ahli kitab bukan berarti tidak dilarang umat Nabi Muhammad SAW, karena juga ada ditafsirkan dalam hadis riwayat Nasai dikatakan di mana Rasulullah SAW bersabda, ya, iyyakum aghlu fid din, hendaklah kamu hati-hati dalam berlebih-lebihan, sikap radikal, ekstrim terhadap agama. Fa inna ahlaka man qablakum, ya, sesungguhnya telah dimusnahkan orang sebelum kamu, yaitu tadi Alkitab, karena berlebih-lebihan mereka, gulu mereka, sikap ekstrim mereka terhadap agama mereka. Ada Islam dinul wasat. Islam ini agama yang di tengah, ya, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri istilahnya, tidak tafrid wa ifrat, tidak meremehkan dan tidak juga berlebih-lebihan. Ada sebagian orang beragama meremehkan, nggak sholat, ya, hanya cukup KTP aja, ini juga nggak betul. Atau ekstrim, ya, sebagai berlebih-lebihan, hulu, ya, ini juga nggak betul. Pada zaman Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, ada tiga orang sahabat yang bertanya tentang bagaimana kehidupan Rasulullah, terutama sholat malamnya. Setelah diceritakan, terus mereka berkata, kami ini apa?
Kalau gitu ana usolli wala anam, aku mau sholat nggak mau tidur. Wa asumu wala uftir, aku mau puasa nggak mau berbuka, dan aku nggak mau menikah. Ini sifat gulu berlebihan, ekstrim. Ya, nggak boleh. Sholat ada waktunya istirahat, puasa ada waktunya berbuka. Nabi menikahi beberapa wanita. Ya, nah ini salah satu. Kalau ini hanya merusak dirinya, tapi ketika ekstrim atau radikal, yang ekstrim, ya, yang merusak orang diri dan orang lain, ini yang lebih berbahaya. Ini dikatakan dalam sejarah disebut al-khawarij, kelompok radikal ekstrim yang telah disyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam 15 riwayat, hampir 15 riwayat lebih, yang menyatakan akan keluar satu kaum. Qala Rasulullah SAW, yakhruju fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairil qawlin nas yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna minal islam kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah faman laqiyahum falyaqtuluhum fa inna qatlahum ajra 'inda Allahi liman qatalahum. Hadis sahih, ya, di mana Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan jauh-jauh hari, ya, bahwa akan keluar akhir zaman satu kaum yang di kalangan mereka masih muda, sufahaul ahlam, ya, logikanya rusak. Yaquluna min khairi qaulin nas, dia ucapannya sih bagus, hadis Quran, hadis. Yaqra'una Quran, mereka membaca Quran, akan tetapi tidak lebih dari kerongkongan, akhirnya dangkal di dalam memahami Al-Quran. Ya, dan wayam rukuna minal Islam, mereka sebetulnya keluar dari Islam, kama yamruqus sahmi minar ramiyah, seperti melesatnya anak panah dari busur. Maka faman laqiyahum falyaqtulhum, barang siapa menjumpai mereka, perangilah mereka. Fa inna qatlahum ajran 'inda Allah, karena memerangi mereka adalah pahala di sisi Allah, bagi siapa saja. Nah, perang di sini tentunya kalau fisik ini urusannya oleh amri, pemerintah. Tetapi kita bisa memerangi bil lisan, dengan hujah, dengan dialog, sebagaimana Ibnu Abbas memerangi mereka dengan hujah, sehingga di antara mereka 4.000 tobat kembali kepada jalan yang benar. Ya, hadis sahih riwayat Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Sufahaul ahlam, memang logikanya rusak. Karena apa? Karena diawali dengan ahdathul asnan, ya, umurnya masih muda. Saya pernah bersentuhan dengan kelompok-kelompok seperti ini umur 17 ketika kelas 1 STM, baiat, ya, kemudian tahun 85 baiat lagi, terus ke Afgan, 5 tahun di Afgan, lulus Akmil, Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Untuk apa? Untuk memerangi NKRI. Kenapa? Karena menurut orang-orang seperti itu NKRI adalah kafir, pemimpinnya taghut yang harus diperangi, halal darahnya. Lulus Akmil, pulang 5 tahun pulang. Nah, setelah lulus mengajar, Akmil itu Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Semua senjata dan jenis-jenis peledakan kita pelajari itu. Kemudian pulang tidak, pulang hanya sekedar aja. Terus ke Moro, 5 tahun lagi di Moro, Sabah, Moro. Jadi yang namanya Basilan, dia Zulu, yang MLF, MNLF, Abu Sayyaf, itu ya, rekan saya dulunya. Ya, tugas apa, cita-citanya bagaimana membuat kehancuran NKRI ini yang kami anggap adalah taghut. Ayatnya ada, "Famalam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka adalah kafir. NKRI ada kafir, dan pemimpin-pemimpinnya dari sampai RT atau sampai polisi, sampai yang tingkat bawah adalah taghut, harus diperangi. Mamayakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang beriman pada Allah dan kafir dengan taghut, sungguh dia telah berpegang dengan tali Allah yang sangat kuat. Nah, prosesnya biasanya dengan baiat. Karena kalau tidak berbaiat dengan kelompok-kelompok mati dalam keadaan kafir.
Man mata falaysa lahu fi unuqi bai'atan mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa yang mati dan dia tidak berbaiat, keluar dari NKRI, tidak mengkafirkan NKRI, mati jahiliyah seperti Abu Jahal. Yang dibacakan lagi ayat wa qatimna ma'amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura. Kami kumpulkan amalan yang mereka telah amalkan dan kami jadikan seperti debu yang ditiup angin. Kenapa? Karena nggak mau baiat dengan mereka. Karena masih di NKRI yang kafir. Ya. Hati-hati nih kalau ada ajakan seperti ini. Ya. Dan ini secara logik memang sepertinya, wah iya juga ya. Padahal kalau dibahas itu adalah kesesatan. Mereka tadi yaqra'una al-Quran, mereka juga baca Al-Quran, akan tapi tidak dalam pemahamannya, penafsirannya, hanya sebatas kerongkongan. Mereka baca hadis. Nah, maka kata Ali radhiyallahu anhu, qaulul haq, ucapan mereka adalah hak. Nah, tetapi yang dituju dari ucapannya itu al-batil, kebatilan. Itu mengkafirkan orang di luarnya, mudah mengkafirkan negara-negara kaum muslimin, mudah mengkafirkan ya tokoh-tokoh kaum muslimin. Itu bertentangan dengan Ahlussunnah. Di dalam kitab Mujmal Usul Ahlussunnah wal Jamaah fil Laqila li Dr. Nasir Abdul Karim Akal ada di sana bahwa la nukafir ahlul kiblah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan selama orang itu salat menghadap kiblat. Selama salat, selama syahadat, salat tidak dikafirkan. Ketika meninggalkan salat itu pun kufru duna kufrin, kafir yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Kalau Imam Mazhab Syafi'i tegak di Indonesia, nah, kata Imam Syafi'i, orang yang sengaja meninggalkan salat tidak dikafirkan. Diberi peringatan sampai berapa kali, kalau enggak juga baru dipenggal. Alhamdulillah enggak tegak banget Mazhab Syafi'i di sini ya. Kalau tegak banyak yang dipenggal. Ya. Jadi ini Indonesia memang ada campuran, Syafi'i sedikit, Hanafi sedikit, Hambali sedikit, Murji'ah yang banyak. Murji'ah tahu nggak? Yang penting KTP-nya Islam. Kenapa? Karena kata orang Murji'ah, al-imanu qaulun wa i'tiqadun wa amalu ghair wa amalu laysa minal iman. Iman apa? Keimanan ada ucapan dan keyakinan. Amal itu nggak bagian dari iman. Maka walaupun nggak sholat 5 waktu, tenang aja deh. Yang penting KTP. Kalau ditanya, antum Murji'ah? Enggak tahu dia Murji'ah. Tapi amalannya Murji'ah. Ya, kalau Khawarij, ya beda lagi. Khauf, rasa takutnya sangat sehingga dia maunya semua serba perfect, serba ideal. Harus hukum Islam, pemimpinnya Islam, harus tegaknya hudud begini begitu. Jadi was-was hidupannya. Maka kata ulama salaf, barang siapa beramal beribadah hanya dengan khauf, niscaya dia akan menjadi khawarij. Barang siapa yang dengan rojak saja, maka dia akan menjadi murji'ah. Barang siapa yang beramal beribadah dengan mahabbah, kecintaan, dia akan menjadi sufi. Maka Ahlussunnah menggabungkan tiga itu, mahabbah, rojak, wal khauf, tiga-tiganya. Nah ini membentengi paham radikal, tidak ada cara lain kecuali kembali kepada kepahaman para nabi dan para sahabat. Kata Nabi SAW, ma'ana alaihi wa ashabi, seperti aku dan sahabatku berdiri, beragama. Nah, ini yang cara selamat dalam membentengi diri dari paham radikal ekstrim. Kita kembali lagi kepada sejarah bahwa orang-orang atau kelompok yang radikal ekstrim ini sudah ada sejak dahulu. Nabi telah mengisyaratkan dan kita melihat sekarang. Di dalam hadits lain dikatakan yaqtuluna ahlal Islam, mereka mudah membunuh ahlul Islam. Ya. Wa yad'una ahlal awthan, dan mereka membiarkan ya orang non muslim. Jadi non muslim dibaiki tapi orang Islam dibunuh. Itu juga ciri-ciri khawarij. Dan tentu masih banyak ciri khawarij yang tidak mungkin kita bahas semua. Yang orang yang bersikap ghulu, ekstrim, ya radikal.
dan menyebarkan pahamnya itu dengan juga berlebih-lebihan. Nah, ini kita harus waspadai. Ya, terus kalau ada pertanyaan, nggak ada sekarang suatu kelompok yang benderanya Khawarij, nggak ada. Benderanya bagus-bagus, namanya bagus-bagus. Maka ada kaidah al-ibratu bihaqiqatiha la bitasmiyatiha. Sesuatu itu dilihat dari hakikatnya, bukan penamaan-penamaannya. Nggak ada kelompok sekarang nahnu Khawarij, kami adalah Khawarij, nggak ada. Mesti dia nggak ngaku Khawarij. Wah, kami begini, kami mujahid, kami ini, begitu. Dari mana? Ya dari cirinya, hakikatnya. Maka jangan tertipu dengan nama. Contoh, di Timur Tengah sana di Lebanon ada satu kelompok namanya Hizbullah. Ada di Al-Quran nama itu. Tetapi hakikatnya adalah Hizbullah. Ya, kelompoknya syaitan, membunuh ahlu sunnah, pura-pura perang nama Israel, padahal dia hanya bergurau aja. Yang dia bantai adalah umat Islam al-sunnah di Lebanon, bahkan sekarang ikut ke Suriah membantu Bashar al-Assad. Namanya bagus kan? Hizbullah. Maka jangan tertipu dengan nama dan lambang. Kalau ISIS lambangnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lambang mah nggak salah, itu kalimat tauhid, syahadatain. Tapi siapa yang pakai itu? Takfiri, ya, orang yang mudah mengkafirkan orang di luar. Maka di antara mereka juga perang, di antara mereka saling mengkafirkan. Contohnya orang-orang ISIS itu mengkafirkan mantan gurunya. Abu Bakar al-Baghdadi itu pun pernah punya guru namanya Abu Qatadah Palestini. Saya pernah menemani Abu Qatadah Palestini 5 bulan ketika mau berangkat ke Afghan. Dan gurunya lagi Abu Muhammad al-Maqdisi yang menulis kitab Al-Kawashif Jaliyah fi Kufri Dawlati Saudiyah, bukti yang nyata tentang kekafiran negeri Saudi. Coba takfiri, coba Saudi dikafiri, ulamanya ulama su kafir, pemimpinnya apalagi kafir, Saudi. Padahal ada Mekah, ada Madinah, ada orang tempat bikin haji umrah, ada Masjid Nabawi, ada kota Nabi, ada Jamiah Islamiyah Al-Madinah, ada Darul Ifta, ada Lajnah Daimah Al-Bu'us, kumpulnya para ulama. Itu kafir, harus diperangi. Makanya Saudi nggak lepas dari teror bom. Ya, karena apa? Karena mereka menganggap Saudi adalah negeri kafir yang harus diperangi. Nah, bayangkan apalagi Indonesia. Kalau Saudi aja kafir, apalagi Indonesia. Indonesia terkenal apa? Borobudur. Coba deh keluar negeri, tanya orang luar negeri, nah Indonesia yang paling dia kenalnya Borobudur sama Bali. Nah, Jakarta kalau begini kurang dikenal, Bali sama Borobudur. Maka bagi orang-orang seperti Indonesia ini yang kayak ini asyaddu kufran, lebih kafir lagi. Asyaddu kufran, kafir pakat dua. Maka mereka geger-getan betul untuk memerangi. Ya seperti saya dulu, maunya perang aja. Ya, itulah ketika doktrin ditanamkan dengan sawah kaprah. Ayatnya jelas dalam surat Al-Maidah, "Wa lam yahkum bima anzala falam kafirun", itu surat Al-Maidah. Dalam surat Yunus, "Inil hukmu illa lillah", tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tapi yang mana yang dimaksud? Nah, maka untuk itu kita harus mengetahui, hati-hati dengan doktrin-doktrin mereka. Ya, ketika saya umur 17, SD negeri, SMP negeri 38, STM negeri, STM 1 Budut. Menjawab doktrin itu ya nggak bisa. Pelajaran STM tahu kan, apalagi masalah agamanya. Ya, kurang lebih. Banyak kurangnya ya. Dapat doktrin seperti itu, nyerah. Baiat langsung, baiat terus. Ya, karena di pelajaran sekolah nggak ada itu. Di pengajian lingkungan saya tinggal di Bendungan Air, Bendungan Hilir, tinggal di Karetengsin. Ya, Ben Hill. Karetengsin.
pengajian ibu-ibunya tahu kan? Malam Jumat apa? Yasinan, rawiyan, kasidahan. Dapat doktrin seperti itu. Ayat ini, ayat, ya udah nyerah. Tanya ke guru, gurunya juga jawabnya wallahu a'lam. Gurunya selamat, kitanya sesat. Nah ini makanya kita harus tahu ya, bagaimana kita harus memahami kelompok-kelompok seperti ini. Salah satunya selain membaca informasi ini, membaca hadis-hadis Nabi, sejarah, dan juga harus belajar Islam yang benar. Ya. Kenapa? Karena Nabi telah mengisyaratkan dalam beberapa riwayat, kebanyakan dari Abu Hurairah dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih riwayatnya. Yaitu iftar qadril yahudu ala 71 firqatan wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah ma ana alaihi al-yawm ashabi. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu yang mempunyai ciri apa? Ma ana alaihi al-yawm ashabi, seperti aku dan sahabatku berdiri pada hari. Di dalam hadis lain al-jamaah, di dalam lain ta'ifah mansurah, firqatun najiyah. Jadi agama itu beda dengan sains. Prinsipnya sangat berbeda. Apa berbedanya? Kalau sains, kian menjauh dari aslinya, kian disebut modern, kian bagus. Dulu kamera bukan begini, buang kurung-kurung gitu, diputar-putar, kadang-kadang meledak. Ya. Kendaraan, tenaga uap, pesawat, ada yang ini mati, lama-lama canggih. Maka bodoh kalau orang bertahan sains itu dengan asalnya, nggak maju-maju. Kalau sains itu kian ada inovasi, innovation, yang kreativitas, maka dia disebut hebat, modern. Tapi agama nggak bisa begitu. Agama kian lari dari aslinya, disebut bid'ah, inhiraf, tambah hancur. Salat Nabi, sahabat bagaimana? Ya itu harus dicontoh. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Ya dengan apa sekarang? Dengan hadis-hadisnya. Maka agama kian mendekat yang aslinya, kian bagus. Kian diutak-atik, kian ini, kian hancur. Ya sekarang kita udah sibuk, kalau bisa subuh 1 rakaat aja. Nggak bisa, ini hancur. Nah, sekarang udah banyak pabrik, pekerjaan udah berat-berat, nggak usah ada Ramadan itu. Yang penting niat. Ya nggak bisa. Puasa Ramadan mau bagaimanapun tetap ada. Haji jangan bulan haji aja kepenuhan. Bulan Zulhijjah kan kepenuhan. Kalau semuanya bulan Zulhijjah, Indonesia aja berapa juta atau berapa ratus ribu. Wah, kumpul 5 juta orang, 3 juta di sana. Ya udah dibagi-bagi, yang satu Zulhijjah, atau sebelumnya Dzulqa'dah dan lainnya ini. Ya, silakan aja ngarang. Tapi emang agama lebih tambah hancur nanti. Ya. Salah satunya yang bikin hancur yaitu qada. Ada orang nggak sholat, nanti kalau udah tua baru dikobok semua. Pernah dengar apa pernah ngalamin? Nah itulah, ya itu sikap-sikap yang ekstrim berlebihan terhadap agama yang harus dijauhi. Bisa masalah peribadatan, bisa masalah keyakinan, bisa masalah hukum. Nah Khawarij adalah berlebihan dalam segi hukum. Ya, mereka berpikiran ideal waktu suatu negara dikatakan Islam, kalau tegaknya hukum hudud, ada potong tangan, ada rajam dan seterusnya. Kalau enggak kafir. Indonesia ini kafir menurut mereka. Padahal tidak seperti itu. Saya dulu pemahaman seperti itu. Setelah dialog dengan, justru alhamdulillah saya tobatnya itu di Sydney. Saya 5 tahun setelah dari Sabah Moro, 5 tahun 97 berangkat untuk mengembangkan jamaah Islamiyah.
untuk di daerah Australia. Jadi keliling itu Sydney, Perth, Brisbane, Adelaide, ya, dan seterusnya, Melbourne dan seterusnya, keliling terus. Nah, justru ketika di Sydney berjumpa dengan para ulama, ya, dan murid-murid daripada Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, murid dari Syekh bin Baz dan murid dari Syekh Nasruddin Albani. Dialog kuat, dialog keras. Saya dibilang Khawarij, saya bilang mereka Murji'ah. Nggak ketemu kan? Akhirnya lama-lama saya mikir juga, ya benar juga ya. Jannah yang begitu luas, masa semua orang kafir hanya kita doang? Ini kali kita banyak, 1 juta aja belum ada. Yang ratusan bahkan miliaran ini kafir semua. Coba. Dan di antara yang ya tentu hadis yang menjadikan saya ya atas izin Allah keluar dari kelompok-kelompok seperti itu, di antaranya hadis riwayat Ahmad nomor 251, ya, masalah hukum. Latum qaduna ural Islam urwatan, akan lepas dari agama Islam, hukum Islam, dari agama Islam ikatan-ikatan, ya. Wa kullu man taqada tasabasan nasu billati taliha, setiap terlepas manusia akan berpegang dengan ikatan selanjutnya. Wa awaluhunna naqdul hukmi, yang pertama lepas adalah hukum. Ketika hukum itu lepas, Nabi bilang, Nabi nggak langsung maka kafirlah manusia, tidak. Wa akhiruhunna naqdus shalah, yang terakhir lepas adalah salat. Dalam hadis lain, faman tarakahu faqad kafar, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja maka dia kafir. Itu pun kafirnya bukan kafir keluar dari agama Islam, bukan murtad. Orang meninggalkan salat tidak disebut murtad. Buktinya apa? Buktinya masih di kuburan-kuburan orang Islam. Kan nggak ada orang ini mati nggak sholat, kuburannya di mana ya? Nggak ada kuburan untuk orang yang tidak sholat. Ada nggak di sini? Kalau ada penuh itu. Ya, yang sholat sedikit nanti kuburannya sepi aja kan. Tapi yang nggak sholat penuh. Enggak mau sholat, nggak mau sholat ketika mati orang Islam, KTP Islam di kuburan-kuburan Islam. Makanya itu nggak disebut kafir murtad, tidak. Nah, hadis ini kata Syekh bin Baz rahimahullah dalam Majmu' Fatawa wa Rasail atau juga dalam Lajnah Daimah diterangkan oleh Syekh bin Baz, ini menyatakan bahwa hukum itu memang akan lepas sedikit demi sedikit, baik dari pribadi, rumah tangga atau negara, tapi tidak langsung dikafirkan. Karena Nabi tidak bicara kafir di situ, hanya kurang sempurna. Orang Islam banyak yang kurang sempurna. Maka kata Dr. Musa Ali Nasr katakan, negara ya kayak manusia, ada yang sempurna Islamnya, ada keluarga, kayak keluarga juga ada yang nggak sempurna Islamnya, ya begitu juga negara, tapi tidak boleh langsung dikafirkan, apalagi diperangi, dihalalkan darahnya. Inilah kelompok yang ekstrim yang harus kita lari daripadanya. Kenapa? Karena ketika diyakini hal ini akan membuat kerusakan, terpisahnya seorang dengan keluarganya. Saya dulu pergi ke Afghanistan nggak izin ibu, nggak izin bapak, nggak ada yang tahu satupun kecuali saudara kembar saya yang sama-sama satu kelompok. Dia tahu karena satu kelompok dan dia nggak boleh cerita. Jadi bapak saya anggap sudah saya ini udah mati. Nah, makanya ibu saya ya karena seorang ibu kan dengan anak kan begitu sayang. Akhirnya dia hanya baca surat Yusuf. Surat Yusuf itu ada foto saya. Ini yang cerita kakak saya. Selama hilang saya di Afgan 5 tahun nggak ketahuan, dia hanya baca itu. Ya bukan berarti saya seperti Yusuf, jauh. Tapi hilangnya begitu maksudnya. Nah, ya jadi sufahul ahlam, orang yang terikat atau termasuk dari kelompok ini, mereka logikanya rusak, meninggalkan keluarga, nggak ada kecintaan. Saya ketika dengan kelompok itu nggak ada sama sekali rindu, kangen dengan keluarga, tidak ada. Bahkan ketika di Afgan itu, ya kalau mimpi keluarga itu mimpi gangguan syaitan. Kenapa? Katanya supaya kita balik pulang, itu gangguan syaitan. Maka kalau mimpi ibu, mimpi bapak, bangunnya baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sufahaul ahlam. Bahkan ini ada saya foto seorang anggota ISIS baru menyembelih
ibunya, karena ibunya dianggap murtad, tidak mau baiat dengan ISIS. Ya, ada fotonya dagang Kalashnikov. Dan itu hal yang biasa di kalangan mereka. Dan biasa itu dulu cerita-cerita seperti itu, ada seorang minum kopi dengan tengkorak kepala bapaknya. Dia minum, dia bilang ini tengkorak bapakku. Artinya kalau yang lain juga ikut, dia akan dibunuh, bapaknya jadi dibunuh, apalagi orang lain. Jadi ini kelompok-kelompok yang mengerikan dan sudah ada sejak zaman Nabi, ya, dan ada terus sampai akhir zaman. Maka hati-hatilah atau waspadalah. Tentu waktu yang singkat ini tidak mungkin ya dapat selesai semua, karena saya ada urusan mau ke Balikpapan. Ini dari sini langsung ke bandara. Jam berapa sekarang? Jam 1. Ya boleh sedikit lah. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, satu aja ya. Ini juga kalau bisa dijawab, kalau enggak ya wallahu alam. Iya. Melihat yang terjadi di Suriah dan Yaman, di mana Syiah ya, memegang penuh, memegang peran besar di sana. Bagaimana BNPT melihat gerakan Syiah yang ada di Indonesia? Apakah Syiah di Indonesia ini dalam golongan radikal ekstrim? Iya, inilah Khawarij dengan Syiah itu sebetulnya bayangan Syiah. Rafidhah itu lebih bahaya. Tapi dia bermain bagus di Indonesia. Coba mana ada mereka di sini terlibat pengeboman? Mereka hanya mengebom dengan duit, ya, dengan buku, dengan kegiatan-kegiatan sosial. Di negara-negara lain mereka dengan kekuatan, tapi Indonesia ya tidak ada. Makanya BNPT tidak memasukkan ini Syiah adalah radikal ekstrim atau teroris, karena dari penangkapan bom Bali 1, bom Bali 2, Marriott, nggak ada yang ngaku Syiah. Oh ini JI, yang ini begitu, nggak ada. Coba di antara itu siapa yang ngaku Syiah? Nggak ada. Nah, sedangkan BNPT, Densus sudah yang dibentuk oleh pemerintah itu pokoknya siapa saja. Kalau blueprint halaman 2, ada blueprint BNPT. Nah, saya hadir ketika penggodokan blueprint itu di halaman 2-nya, kaum fundamentalis ekstrim, ya, memakai agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Yahudi, dan bahkan juga agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, Konghucu, dan yang lainnya. Yang jelas seterusnya siapa saja yang membuat kerusakan, ya, kerusakan tempat peribadatan, kekacauan, anarkis lah, ya, apalagi dengan pengeboman, itu adalah teroris. Nggak dilihat siapa latar belakang atau agamanya apa atau keyakinannya apa. Jadi lebih kepada actionnya, ya. Nggak ada penyelidikan, oh ini yang ngebom Syiah bukan teroris, tidak. Kalau ketika orang Syiah ngebom ya teroris, tapi ketika dia tidak ngebom nggak disebut teroris, karena akidah itu bukan urusan BNPT, urusan MUI, MUI atau Departemen Agama. BNPT nggak ngurus masalah akidah, sesat ke apa, itu nggak ngurus itu. Tapi ketika mereka megang bom, merakit bom, mengadakan peledakan teror, nah itulah berhadapan dengan BNPT yang selanjutnya kepada Densus 88. Nah, disinilah ya kita harus waspada. Memang sekarang belum, mudah-mudahan tidak, tapi kita tidak tahu sampai kapan mereka bertahan dengan hanya dakwah saja. Nah, mudah-mudahan hanya dakwah saja, tidak seperti di negeri lain yang sudah mulai ya dengan kekerasan. Nah, ketika mereka dengan kekerasan, kita lihat nanti nggak akan diam itu BNPT, Densus nggak akan diam. Misalkan mereka mengadakan peledakan ikhtialat itu pembunuhan tokoh-tokoh, mereka tidak akan diam.
yaitu BNPT tidak akan diam, karena BNPT tidak lihat siapa apa kepahamannya apa, yang dilihat adalah actionnya apa. Ya, terus kenapa yang di Karawaci ya, kan ada peledakan juga itu nggak disebut teror, karena memang bentuknya teror tapi latar belakangnya orang pemerasan, seorang stres yang meres. Ini dicari-cari juga nggak ada temannya, udah satu aja, dan dia nggak bisa mendoktrin yang lain supaya kayak dia, enggak. Nah makanya nggak bisa dijadikan gerakan terorisme, tapi actionnya adalah teror, tapi bukan teroris, paham ya? Nggak semua gerakan teror itu terorisme. Ada orang putus cinta, ditolak sama pacarnya, stres, ambil kalasikop, ambil granat, tembak sana tembak sini. Ini teroris cinta ini. Nggak ada. Ini mah stres aja. Nah, walaupun kegiatannya seperti teroris, mengadakan kehancuran, penghancuran, cuman putus cinta aja. Ya, yang tadi yang di Karawaci itu karena apa? Ya, ini pemerasan, begitu. Jadi bukan BNPT tidak menggolongkan Syiah ini sebagai kelompok teroris atau ekstrim, tidak, bukan, karena memang belum ada actionnya yang ke arah situ. Kalau ada, niscaya akan disamakan dan diberantas, nggak pilih kasih. Ya begitu. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup karena waktunya terbatas. Ya tentunya ini tidak tuntas semua. Ya mudah-mudahan tapi dapat bermanfaat lah untuk kita, bekal sedikit ini untuk kepahaman agar kita selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.